Masuk usia 30-an, kegiatan sehari-hari itu bisa jadi sebuah aktivitas yang monoton dan template aja gitu. Hola, mungkin alasan kenapa hidup jadi monoton di fase ini itu karena goals kita sudah semakin jelas arahnya mau kemana. And yes, karena arahnya sudah jelas, ya udah akhirnya kita fokus untuk ngejar hal tersebut. Makanya kadang kehidupan itu terasa membosankan dan kurang berwarna kayak di usia 20-an. Tapi gue tuh percaya hidup itu adalah sebuah seni sih. Seni untuk kita tulis sendiri, seni untuk kita nikmatin. Ya artinya kita yang harus pinter-pinter buat hidup kita lebih berwarna di usia-usia segini. Contohnya kayak olahraga. Ternyata nambah kegiatan olahraga 1 jam sehari itu sangat menyenangkan. Bisa sosialisasi ketemu orang-orang baru, punya badan yang lebih segar. Dan ini adalah salah satu cara gua untuk kabur sebentar dari kegiatan duduk di depan laptop berjam-jam. Well, sebenarnya usia 30-an gak semenyeramkan itu sih. Memang betul, pada akhirnya orang-orang di sekitaran kita punya kehidupannya masing-masing dan fokusnya masing-masing juga. Menurut gue fase ini tuh sangat menguntungkan malah, karena pada akhirnya kita bisa meminimalisir distraksi-distraksi yang sekiranya bisa menghalangi goals atau tujuan kita di akhir. Jujur ya, gue tuh bersyukur banget karena waktu main gue itu udah berakhir. Karena di usia belasan sampai 20-an gue jor-joran main keluar, dan karena masanya sudah habis, ya sudah, akhirnya sekarang ini lebih menikmati kehidupan di dalam rumah aja. Ini juga satu hal yang baru gue sadari, ternyata ngabisin waktu di dalam rumah tidak semenyeramkan dan semembosankan itu kok. Bisa jadi kegiatan yang menyenangkan dan tidak membosankan kalau kita tahu seninya. Oke, hari ini gue harus catching flight dan bukan catching feelings, so I have to make sure semua equipment untuk peralatan-peralatan Anabul ini berfungsi dengan baik dan ada isinya semua. Ini juga sebuah kebiasaan gue, rumah itu harus selalu dalam keadaan rapi dan bersih kalau gue tinggalin. Jadi ketika gue balik ke rumah ini, gak ada perasaan pusing, stres, kesel karena rumah berantakan. Dan menurut gue ini adalah sebuah kebiasaan yang baik sih. Ada yang sama gak kayak gue? Oke, beres-beres rumah udah, siram tanaman juga udah. Sekarang saatnya kita mandi dan packing. Terus kalian lihat ya, kehidupan anak-anak gue ini sangat nyaman. Di saat gue keringetan beres-beres rumah, mereka tetap tidur-tiduran santai kayak gini. Barang-barang yang bakal gue bawa untuk flight gak terlalu banyak, karena rencananya gue cuma ninggalin Bali untuk kurang lebih 4 hari di Jakarta. Next, beres packing, kita langsung buat jus dada ayam lagi nih. Sebenarnya kalau ditanya capek banget ini. Abis leg day, terus beres-beres rumah, dan sekarang harus ngejar flight ke bandara. But it's okay, gue sangat bersyukur dengan hidup yang gue punya saat ini. Next, sebelum flight gue pengen makan dulu di lautan sama driver gue. Jujur, gue biasanya tidak makan makanan seperti ini ketika lagi diet, tapi karena saya berangkat sendiri ke Jakarta takutnya pingsan di bandara ya. Jadi kita halalkan saja makanan-makanan ini masuk ke dalam perut. Seperti biasa, 1 suap, 1 hap, langsung kita selesaikan makanan ini. Kita kasih langsung ke driver gue. Next, sat langsung sampai di Igusti Ngurah Rai, dan ini seperti biasa terbang sendirian. Kalian masih takut terbang sendirian? Tenang aja, tidak semenyeramkan itu kok. And then 1 jam 50 menit di udara, sampailah juga di Soekarno-Hatta. Jujur ini capek banget sih badan. Dan kira-kira beginilah kehidupan dan kegiatan gua di usia 30-an ini.